Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, kepada para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Bangkalan ini yang sangat saya hormati, wabil khusus kepada Sohibul Hajat, yaitu Bapak Haji Gunawan Wibisono yang saya hormati, dan kepada para tamu undangan, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, rahimakumullah, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kedua kalinya kita bisa ketemu, insya Allah tetap dalam kondisi sehat walafiat, jasmani, rohani, kantong sehat. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bu? Pak? Alhamdulillah. Hari ini teriring doa selamat, yaitu milad yang ke-12 Resto Terak Bulan. Semoga makin jaya, makin berkah. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Dan ini juga ketepatan bulan Maulid Nabi. Betul? Bulan Rabiul Awal sudah masuk ya Bu, Pak. Dan kita nanti akan yaitu sama-sama belajar. Saya bukan ceramah. Tempat Bangkalan itu gudangnya para ulama. Kalau saya ceramah itu nggak pantas, kayak garami air laut, ngajari itik berenang gitu kan. Tapi kadang-kadang memang itik itu kalau sudah tua perlu belajar dari itik muda. Sama-sama belajar ya Pak Bu. Utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Saya Cinanya udah datang kedua kali ke sini ya. Alhamdulillah ya, kita meneruskan dari generasi yaitu Bun Sueho, Mat Cheng Hi atau Muhammad Cheng Ho, ada Bun Ang. Bun Sueho itu Sunan Ampel, Bun Ang atau Sunan Bonang, ada Tan Kim Han, kakek moyangnya Gus Dur di Mojopahit, ada Tan Eng Wat di Keraton Demak Bintoro, dan ada Bapak Gunawan Wibisono di Terak Bulan ya. Luar biasa. Ya, dan malam hari ini alhamdulillah ada Tan Mengwa juga hadir di sini atas undangan beliau. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadi barokah bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Iya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama tentang satu kajian, yaitu tentang KDRT. Apa itu KDRT? Ada yang pernah alami? Alhamdulillah tidak. Tapi karena saking maraknya KDRT di mana-mana lagi viral, lagi ngetren ya, maka hari ini mungkin perlu kita bahas tuntas ya. Mungkin sampai jam 2 pagi kira-kira ya Pak. Jadi bagaimana di Jawa Timur khususnya, survei membuktikan perceraian di Jawa Timur itu menyentuh angka lebih dari 45.000 pasangan yang bercerai dalam 1 tahun. Sedikit atau banyak? Hanya banyak sekali ha? Jadi 45.000 lebih. Dan yang luar biasa apa Pak Bu? Perceraian ini kebanyakan justru bukan cerai talak, tapi cerai gugat. Cerai gugat itu artinya apa? Yang menggugat dari pihak wanita. Kayaknya banyak wanitanya ya. Semoga tidak ada yang menggugat cerai bapak-bapaknya ya. Alhamdulillah, semoga keluarga kita bisa menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Apa sih sebetulnya
penyebab dari KDRT itu sendiri? Pada orang ketiga. Siapa itu orang ketiga tuh? Mari kita lihat kiblat kita. Al-Quran sudah mengatur, ayatnya semua orang sudah hafal di luar kepala. Umat Islam sudah tahu ayat tentang pernikahan di luar kepala bahkan. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang jawab ya Allah. Yang di sini Allah, yang lainnya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah sebagai tanda-tanda kuasanya menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dari jenismu. Manusia dapat manusia itu sudah normal ya. Laki-laki dapat wanita. Wanita sama wanita nggak boleh, betul? Laki-laki sama laki-laki gimana enaknya? Pedang ketemu pedang, nggak enak. Cewek sama cewek lah mepet kok, mana nikmatnya ya? Maka apa, laki-laki ketemu wanita. Terus apa tujuannya kata Allah? Supaya engkau tentram di sisi pasanganmu. Itulah tujuan pernikahan yang sebenarnya, supaya engkau tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sampai rumah tangga kita misalnya, jangan kita ya, kalau ada satu rumah tangga terus setiap hari ada kekacauan, keributan, tidak ada kasih sayang, tengkar melulu kayak Tom and Jerry, artinya ada something wrong, ada satu kekeliruan di dalam rumah tangga kita yang harus dibenahi. Siapa sih yang harus kita jadikan kiblat dalam berumah tangga? Iya betul sih. Tapi kita dalam berumah tangga tentunya mengacu kepada Quran dan hadis. Quran sudah menuntun. Oh iya, bagaimana supaya menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah? Praktek realnya siapa? Rumah tangga Rasulullah. Betul? Rasulullah itu bagaimana rumah tangganya? Baiti jannati, rumahku surgaku. Semoga kita seperti itu. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iya, di dalam diri Rasulullah itu sudah ada suri teladan yang baik sekali. Bapak Ibu sekalian, saya tertarik Islam pertama kenapa? Karena saya membaca sebuah riwayat baginda Rasulullah. Demi Allah, dari sekian kitab suci yang saya pelajari, saya baca, dan kemudian ada buku riwayat baginda Rasulullah itu, ada satu hal yang membuat hati saya tergetar dan kemudian tertambat di Islam itu apa? Mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, hampir tidak pernah ada cacat di dalam hidupnya. Masya Allah. Sementara kulo panjenengan cacat. Betul atau benar? Mari hari ini berbenah. Bareng-bareng kita belajar hari ini supaya di dalam rumah tangga kita itu mengacu kepada bagaimana meniru entah berapa persen ya dari kita mencontoh Rasulullah, karena itu idola kita, suri teladan kita, panutan kita, imam kita, Masya Allah. Lalu bagaimana bisa terjadi di tengah perjalanan rumah tangga ada KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga? Bentuknya apa saja sih Bu kekerasan dalam rumah tangga itu? Ada oral, ada secara perbuatan. Oral itu apa? Lisan, percakapan.
Ada satu pasangan itu kalau ngomong sama pasangannya nyelekit bukan main. Benar-benar yakin. Kalau yang namanya oral itu lisan, biasanya dampaknya memang tidak kelihatan secara fisik. Kalau fisik misalnya apa? Uppercut gitu kan, tendang. Emang kita ini bahan samsat apa? Hati-hati. Nah, terus kekerasan rumah tangga itu dari laki-laki atau dari wanita? Laki-laki. Sama saja. Laki-laki juga bisa melakukan KDRT. Jangan dipikir wanita juga tidak ada. Ada juga. Halo. Kalau wanita bentuknya seperti apa coba? Lisan. Ya, kalau wanita sampai main pukul, wah itu jagoan. Kayak Ronaldowati kali ya. Tapi bisa secara oral. Misalnya apa? Berani sama suami. Adakah? Sama loh. Jadi wanita ini juga bisa melakukan KDRT. Dari oralnya itu nyelekit, kalau sama laki-laki kalau ngomong luar biasa. Semoga kita tidak seperti itu. Terus apa? Menuntut suami di luar batas kemampuan. Masya Allah. Ini dari wanita dulu. Ini luar biasa. Jadi pulang pengajian marah sama bapak-bapak. Pak, bapak tadi kan gak hadir. Ya bu, kenapa? Diundang di terak bulan. Masya Allah, dari pengajian itu Pak, saya itu baru sadar. Bapaknya bilang, alhamdulillah kalau ibu sadar. Aja alhamdulillah sih Pak. Dulu terus gimana bu? Alhamdulillah apa? Tanya dulu. Alhamdulillah Pak, saya itu baru sadar. Ternyata dari yang diundang tadi, kita ini baru sadar bahwa kita ini yang paling melarat sendiri. Bu, jangan gitu. Ibu kan tahu kemampuan kita seperti itu. Iya, tapi bapak itu memang ya rumah tangga sudah 30 tahun gak pernah membahagiakan sang istri. Bapak itu termenung sedih, galau. Masya Allah. Jangan gitu. Gimana tidak gitu Pak? Saya itu ngeliat tadi pas sholawatan itu diajak punya hitam mewah sholawatan. Itu semuanya diem. Itu apa? Yang kaya-kaya itu seneng banget sholawatan. Loh kenapa kok bisa gitu? Ya gimana gak bangga? Sholawatan biasanya diem. Oh semangat sampai ngangkat tangan. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Katanya bapaknya, ibu itu ngaji atau melihat gelangnya Kanjeng? Ya ngaji, ya ngaji. Tapi saya itu wanita. Bapak itu ngerti sedikit apa? Saya ini dapat bapak itu termasuk apa? Bapak itu diem, kasihan bu. Kalau laki-laki sudah dituntut di luar batas, itu termasuk KDRT-nya seorang istri kepada suaminya. Hanya. Halo, ada yang begitu kah? Kalau misalnya ada yang demikian, bapak-bapak dengar baik-baik ya. Bapak-bapak harus sabar. Ngadepin wanita seperti ini, bapak selaku imam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi apa? Panjenengan itu pemimpin, pengayom, pelindung bagi wanita. Wanita itu memang punya keunikan yang luar biasa, bapak-bapak. Apa itu? Masya Allah, kalau badannya capek, hatinya lagi capek, ininya malah nggak capek.
saya tidak seperti ini. Terus kamu kenapa mau nikah sama saya? Terpaksa. Terus pacarmu tuh siapa? Emang kamu mau nikah yakin betul kalau misalnya kamu nikah bisa kaya? Memang pacarmu siapa? Pak Gunawan nih bisa. Masya Allah Bu, sadar ingat, jangan seperti itu. Aku ini suamimu. Halo Ibu, pernahkah suami kita ngomong demikian? Tidak. Aku ini suamimu. Hargai suami, hormati suami. Wa idza nadarta ilaiha saratka. Seorang istri itu jangan sampai melakukan KDRT. Bahkan dituntut kita sebagai istri yang salihah, kalau dipandang suami selalu menyedapkan. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, taat kepada suami jika diperintah. Dan kemudian yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidhaka fi nafsika wa malika, yaitu menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita. Jangan pernah menuntut di luar batas suami. Halo, bisa didengar? Bisa. Fahimtum? Alhamdulillah. Ngaji itu kalau di Madura itu saya paling senang. Karena apa? Santri semuanya. Jadi enak, gampang ngerti gitu loh. Masya Allah. Cuman bahasa saya itu ya ceplok-ceplok gini ya Bu. Ibu kan sudah paham dulu di JTV Tamewa lama kan 5 tahun. Jadi ya bahasanya bahasa gaul aja ya. Ngaji kalau serius-serius biar tak ngantuk ya. Masya Allah. Ini kekerasan yang dilakukan oleh seorang wanita. Yang namanya memberontak kepada suami, tidak nurut bangkang, itu disebut dengan nusus. Halo? Nusus ya. Lalu bagaimana dengan suami? Kalau istri dituntut untuk taat, dituntut untuk hormat, dituntut untuk segalanya, bahkan ya Allah, Islam itu mengatur begitu indahnya. Masya Allah. Lalu bagaimana KDRT yang dilakukan oleh seorang suami? Gantian ya? Suami. Halo Ibu. Halo. Bu. Dengar baik-baik ya. Laki-laki melakukan KDRT, misalnya moro tangan, enteng tangan, gampang tangannya gampang. Ininya juga salah sedikit saja marahnya besar. Ya Allah, wanita model begini ya termasuk apa sedapat suami model begini? Halo? Semoga kita ini bahagia dunia akhirat dikasih suami. Lalu Bu, kekerasan di dalam rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah harus diam? Tidak. Bu. Halo Ibu. Apa yang harus kita lakukan ketika KDRT itu terjadi dalam rumah tangga? Minta apa Bu? Sabar. Sabar. Model seperti apa sabarnya? Terus meskipun dijotos, ditendang, diapa-apain, sabar gitu. Yang saya ingin sampaikan, apabila kita mendapatkan perlakuan KDRT, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita boleh curhat kepada orang lain? Tidak boleh. Jadi biarin aja bengep sampai mati gitu ya. Karena begini, ada yang menganggap bahwa sebuah KDRT itu sebuah aib, maka dia tidak berani untuk menyampaikan kepada siapapun. Nah, ya dilihat kasusnya. Kebetulan saya ini orang dari hukum, jadi betapa banyak kasus hukum yang masuk ya. Sebetulnya masalahnya sepele.
Tapi kemudian jadi besar menjadi sebuah apa? Masalah yang terus menggulung dan terjadi, yaitu apa? Masalah kekerasan di dalam rumah tangga. Bu, kasus yang masuk di saya sehari itu bukan puluhan loh, bahkan kadang 100 lebih, baik itu dari WA, baik itu datang langsung ataupun lewat telepon. Nah, Masya Allah, apa yang harus kita sikapi tentang KDRT ini? Masya Allah, satu, kalau misalnya itu KDRT yang kita alami itu secara oral, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bicarakan baik-baik sama pasangan. Jangan keburu keluar dulu. Misalnya pasangan tuh saking marahnya kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa fisik katakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu, introspeksi. Jangan-jangan kita yang mancing. Tahu mancing? Mancing itu memprovokasi. Jadi bapak semakin marah, bapak semakin emosi, sampai ketika emosinya memuncak, kemudian molor tangan. Ini hati-hati. Satu, introspeksi. Jangan-jangan kita menjadi provokator sehingga apa? Menjadikan puncak emosi kemarahan. Kemudian yang kedua, setelah itu kita apa? Nah, setelah introspeksi, kemudian kita harus mengambil tindakan, Bu. Sabar ya, sabar. Tapi kalau sampai bengok itu bukan sabar, geblok itu. Apakah boleh seorang wanita kemudian kalau dilakukan berkali-kali dijadikan korban kekerasan rumah tangga, boleh nggak menggugat cerai? Tentu tidak. Boleh tidak? Boleh. Sebetulnya ketika seorang menikah, suami itu, ibu nanti baca buku nikahnya masing-masing ya. Ada di situ ada taklid talak. Kalau sampai saya menyakiti istri saya, maka jatuh talak saya. Itu suami mengucapkan taklid talak. Satu. Yang kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah lahir ulang lebih 3 bulan berturut-turut, maka jatuh talak. Juga yang ketiga, apabila saya tidak memberikan nafkah bagi saya selama 3 bulan berturut-turut, maka itu jatuh talak saya. Bapak-bapak dengar semua? Ibu, tuh, bapak-bapak dengar semua. Jadi, kalau seorang wanita mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga, ketika itu diam aja, gak mau ini, kemudian ya sudah, itu sama dengan membiarkan kedoliman ada di dalam diri kita. Rasulullah pernah bilang, sayangi orang beriman. Sahabat-sahabat bicara, baik ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, sayangi orang-orang yang dolim. Sahabat bingung, loh, kalau menyayangi orang yang beriman gampang ya Rasul, tapi kalau menyayangi orang-orang yang dolim bagaimana caranya ya Rasulullah? Caranya hanya satu, hentikan kedolimannya. Ya kalau panjenengan disangsa diam terus, itu membiarkan kedoliman. Jadi apa? Kalau sampai salah satu menjadi korban, itu sangat berbahaya. Ada juga orang yang berprinsip begini, ya sudah, saya bengep gak apa-apa, saya jadi korban gak apa-apa, ini semuanya saya lakukan demi anak. Ini surga, Bu. Oh begitu ya Bu? Jalan surga itu banyak. Loh, memang kita harus taat sama suami, itu setuju 100% wajib. Karena ridhonya Allah kepada seorang istri itu ada pada ridho suami. Pertanyaan kita, suami yang bagaimana? Ya, suami yang beriman, suami yang bisa menjadi pemimpin yang adil,
pelindung bagi istrinya. Kalau istrinya aja sudah merasa tidak nyaman, lalu bagaimana? Ya sudahlah, nggak apa-apa, saya bengep ya nggak apa-apa. Belum sampai umur mati duluan. Benar atau benar? Kalau kita dikatakan nususnya suami bagaimana? Memang seorang suami itu pemimpin. Pemimpin itu punya kewenangan, tapi demi Allah tidak boleh sewenang-wenang. Betul? Ya rukum khairukum wa altafukum fi ahli. Orang laki-laki yang baik adalah yang paling sayang dan lemah lembut kepada istrinya, bukan istri tetangga. Aku setuju. Kalau sama istri orang aja, sama istri sendiri kalau ngomong, kalau nggak bentak nggak enak, kurang waras ini. Periksa penyakit rohaninya. Jangan selalu memandang bapak dengan baik-baik. Jangan selalu berpikir rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah. Betul tidak? Kalau mau kayak gitu, ganti tuh rumput plastik. Ya kenapa kita selalu memandang rumput tetangga lebih hijau? Karena kita tidak pernah satu rumah. Yang tampak itu ada yang di luar. Kita nggak tahu dapurnya, kita nggak tahu di belakang itu. Ketika kita berkumpul jadi satu, baru tahu bagaimana kekurangannya. Ternyata istrimu jauh lebih bagus dari yang lain. Betul atau benar? Istri itu bukan sekedar daging yang bisa diperlakukan seenak-enaknya, tapi itu disahkan dengan amanah Allah, dengan kalimat Allah. Ingat ya Pak Bu, ketika ijab kabul itu engkau ucapkan, bukan hanya bertanggung jawab kepada para saksi dan wali, tapi langsung bertanggung jawab kepada Allah. Jangan pernah main-main dengan pernikahan. Halo, bisa didengarin ini? Bapak-bapak diem. Pak Gunawan itu ngapain sih ngundang penceramah wanita jadi pro wanita gitu? Bukan berarti pro Pak, tapi karena apa? Banyaknya kasus itu, masya Allah, kasihan loh wanita ini. Kadang-kadang itu ya Allah kurang terus, nggak ada benarnya terus di mata suami. Karena banyak janda. Kadang-kadang ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong sama istri bentar. Masuk rumah nggak pakai salam sudah marah-marah. Coba seorang suami yang soleh masuk rumah memberi contoh yang baik. Assalamualaikum, gitu kan? Betul tidak? Dan betapa rumah tangga itu, betapa surga di dunia ini ya, baik di jannah itu betul terjadi. Ketika apa? Suami mengucap salam, istri kemudian menyongsong kehadiran suami. Ibu dengan baik-baik ibu. Kalau suamimu datang, jangan asik main BA terus. Betul tidak? Suami merasa tidak diperhatikan. Bahkan hati-hati, main medsos juga harus super hati-hati. Ini penyebab yang utama saat ini, yaitu perpecahan di dalam rumah tangga. Jangan menyalahkan yaitu teknologinya, tapi salahkan ini mindset kita ini. Ya Allah, suami datang dibiarin terus WA. Terus kemudian marah dikit sama suami, masuk dipasang di Instagram, dipasang di Facebook. Payah suamiku. Loh. Betul atau benar? Bagaimana janjimu yang dulu? Beleset mengingkari janji. Loh. Semuanya jadi tahu. Terus dikomeni, siapa sih jeng? Gitu. Betul atau benar? Ini loh main, jangan hanya main perasaan. Ingat ya, otak itu ada
dari hati ke hati gitu. Ini enggak langsung mencolot, langsung melompat ke Facebook. Kalau enggak ke teman, ingat ya, saya kasih tahu. Termasuk KDRT juga kalau membuka aib keluarga kita kepada setiap orang. Dengar baik-baik. Halo Ibu. Sebetulnya kita ini kalau mau curhat, maunya itu cari solusi atau sekedar menyalurkan perasaan manggil kita. Cari solusi kan? Kalau cari solusi itu tepatnya kemana? Ya udah, kemana tahajudmu? Kemana sholat hajatmu? Kemana sholat duhamu? Kenapa bingung curhat sama teman? Dilalah. Kebetulan dilalah itu ya, saya dicurhati ember, tumpah semua airmu kepada semua orang. Masalahmu jadi didengar orang. Masya Allah, ketika itu maka tercoreng-moreng muka pasangan kita. Betul atau benar? Betul. Kalau toh kita menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, bicara dari hati ke hati. Kalau memang tidak bisa, ini hati-hati juga. Bu, bagaimana punyai kalau saya mau curhat kepada keluarga saya? Misalnya, sebentar dulu. Karena gini loh Pak, Bu, seorang ibu itu pasti sangat sayang kepada anaknya, betul? Kemudian anaknya curhat, Bu, pasanganku begini, nggak tahu wanita atau pria sama saja. Kemudian apa? Sang ibu ini secara otomatis naluri keibuannya jalan, dia akan membela anaknya, betul atau benar? Hati-hati. Ini justru yang akan mempengaruhi keadaan. Masya Allah Pak, Bu, saya itu udah di pengacara 2 tahun, ngurusi kasus kayak model begini. Selama 2 tahun ngurusi kasus, gak pernah menang, kalah melulu di pengadilan. Segala kasus, bukan karena bodoh, tapi ya begitulah ya, masalah hukum di negeri ini itu memang harus banyak berbenah ya. Tumpul ke bawah, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, kayak mata pisau. Jadi itu yang menyakitkan hati. Makanya saya nggak tahan keluar dari pengacara. Saya kalau dulu bicara pasal-pasal hukum, kan ada KUHP. Kalau ada uang habis perkara. Maksudnya kita undang-undang hukum pidana, tapi prakteknya itu saya pernah buyang sesama pengacara begini, Bu. Enggak enak ya, praktek dengan teorinya. Waktu kita di sekolah, waktu kita kuliah beda ya. Apa bedanya Tamewa? Kalau di fakultas hukum dulu ada yang namanya hukum dagang. Itu diajarkan Bu, ada fakultas hukum dagang, ada bidangnya. Prakteknya di pengadilan nggak ada hukum dagang itu, yang ada dagang hukum. Ini yang membuat hati menjerit menangis. Makanya apa? Saya mundur dari dunia pengacara. Sekarang saya mengadakan konsultasi gratis tanpa biaya untuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lebih tenang, lebih menyenangkan hati, menenangkan jiwa. Saya tidak harus suap menyuap kepada pengadilan. Jadi ya kasusnya kita melihatnya apa? Hitam putihnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak bisa menyalahkan skor begitu saja kepada pihak laki-laki atau wanita. Sama-sama punya kemungkinan untuk melakukan KDRT. Yang terpenting apa? Kita baik yang wanita ataupun yang pria jangan pernah lakukan itu. Betul? Jangan pernah lagi yang indah ini. Pak Gun, kalau lagu itu bisa nyaut semua. Kalau Quran nggak ada yang nyaut. Halo Bu, ini masalah terbesar dalam hidup kita ya Bu. Jadi apa? Kalau ini dibiarkan, KDRT ini makin melebar. Karena kalau kita menjadi korban, kemudian kita diem, maka ini makin gemes ini yang melakukan KDRT. Tak giniin diem, lebih gemes lagi. Maka di mana-mana lihat berita, sampai akhirnya ada seorang suami membunuh istrinya, ada seorang istri memotong alat vital suaminya. Bener gak? Itu juga sama loh, KDRT loh. Gimana alat vital cuma satu dipotong padahal? Gimana? Sama, itu KDRT. Dosa atau enggak? Dosa.
Ya, makanya kalau diterus-teruskan, Mas saya pernah ditanya, Bu Mega, kenapa di dalam Islam itu ada perceraian? Ya saya bilang, itu dalam kondisi darurat. Kenapa dalam Islam ada poligami? Itu juga dalam kondisi darurat. Saya jawab gitu. Misalnya lo ya Bu, poligami itu boleh diambil. Fankihu ma tabalakum minan nisaa masna wa sulasa wa ruba'a. Boleh engkau menikah 2, 3 atau 4. Bapak-bapak dengar baik-baik. Kalimat ini belum selesai. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak mampu berlaku adil, kawini satu saja. Betul tidak? Ya, kenapa kalau gitu dalam Islam diperbolehkan? Kondisi darurat baru boleh. Misal sang istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri, tidak bisa melayani suami. Kalau kita tidak mengizinkan suami kita poligami, itu kita dolim. Loh, kalau ada terus ini nafsunya memuncak, pelampiasannya kemana? Coba. Betul tidak? Kasus-kasus darurat seperti ini Allah yang Maha tahu. Tapi bapak-bapak dengar baik-baik, itu dalam kondisi darurat, tapi jangan mendaruratkan diri. Betul tidak? Betul tidak? Hanya kata bapak-bapak, pukulan telak nih. Tapi boleh dalam kondisi tertentu. Tapi paling enak itu one by one. Aku makning aku. Betul atau benar? Wah, oh, masya Allah. Iya, satu aja dimakan nggak bisa habis ya. Makanya kita. Buy one get one, Pak. Satu aja dimakan nggak habis-habis ya. Masya Allah, KDRT ini jangan sampai yang menjadi satu menjadi momok. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Sebelum KDRT itu terjadi, solusinya apa? Mari kita kembali kepada Quran dan hadis kita. Supaya apa? Satu yang saya ingin sampaikan kepada kaum saya, merasalah qanaah. Qanaah itu apa? Menerima adanya. Menerima apa adanya. Yakinlah bahwa pasangan kita itu adalah yang terbaik dikirim oleh Allah untuk kita. Takdirnya. Iya. Kalau sudah begitu, menerima apa adanya, gak usah melihat kanan kiri. Wanita itu godaan terbesarnya apa? Ketika melihat kemegahan, matanya hijau. Ya. Betul tidak? Terus membanding-bandingkan, suami itu loh bagus ya, kemarin beli mobil, sekarang beli rumah, sekarang beli ini. Lah, suami kita yang merasa nggak mampu. Sudahlah Bu, kita bersyukur aja. Bersyukur. Cincin satu aja nggak punya. Kalau sudah begitu, sakit hati sendiri loh Bu kita. Betul? Iya, stres. Amati baik-baik. Ibu, lihat saya semuanya ya. Gelang yang nggak punya emas, cincin yang nggak biasa-biasa. Saya nggak punya emas-emasan. Berlian ya kan? Nggak punya, ngapain? Emas aja nggak punya, berlian. Masya Allah. Punya Mas Sungguh. Mas Rudi, kok. Mas Rudi cintaku. Iya. Makanya apa? Gak usah bingung. Jangan kita bandingkan kita dengan orang lain. Setuju? Setuju. Oh, jadi banding-banding. Kalau mau membandingkan supaya kita qanaah dan kemudian tidak menuntut suami dengan berbagai macam, bandingkan kita sekarang dengan bandingkan kita yang dulu. Aman sudah. Oh ya Allah, dulu cuma bisa jalan kaki kemana-mana. Sekarang alhamdulillah punya sepeda kayu. Betul tidak? Betul. Yang punya sepeda kayu, yang punya sepeda motor juga gitu. Alhamdulillah, nggak usah melihat yang punya mobil. Alhamdulillah sekarang sudah punya sepeda motor. Dulu mengayuh kemana-mana, sekarang alhamdulillah sudah punya sepeda motor. Yang punya mobil juga gitu. Alhamdulillah. Kalau kita melihat atas terus, membanding-bandingkan terus, gak akan pernah ada selesainya. Betul? Nah, akhirnya apa? Ini timbul
yang namanya setan Dasim. Tahu nggak Bu? Ibu kalau punya anak jangan dinamain Dasim ya. Loh betul. Saya kemarin kaget bukan main. Ada nama seorang laki-laki itu namanya Pak Dasim. Saya mencolok kaget. Loh, Dasim itu ibu tahu Dasim itu siapa? Setan. Setan yang tugasnya memecah belah antara suami istri supaya cerai, supaya pisah. Itu setan. Kalau manusianya yang tukang adu domba namanya tahbib. Pekerjaannya itu mengadu domba, menjelek-jelekkan suami dan istri supaya berpisah. Itu namanya tahbib. Kalau ketemu yang model begini, Dasim Bu. Betul tidak? Jangan punya anak dinamain Dasim ya Bu. Kalau silang lanjut. Justru inilah pentingnya belajar. Jadi tahu kita ini kan supaya hati tentrem loh. Kalau makin ngaji makin dalam makin tentrem. Betul tidak? Tambah hati ikulima perkarane kabeh pisan maca Quran sama maknane. Coba orang paham Quran sama maknanya. Hati tentrem. Bagaimana tidak? Al-Quran itu mengatur segala urusan manusia dari mulai tidur sampai bangun tidur. Betul tidak? Taltul. Tapi kenapa kita ini orang Islam Bu? Kita ini Muslim, harusnya bisa menghayati. Ya Allah, zaman dulu orang kenapa nggak terlalu ribut dengan harta dunia? Hidupnya qanaah, nggak banyak nuntut. Suami dituntut terus, stres. Akhirnya apa? Suami kita juga kepingin mendapatkan ketenangan. Sementara peluang masuk pihak ketiga. Siapa yang ngomong pihak ketiga tadi? Ada janda muda, janda muda masuk, si istri jutek melulu. Kalau ditanya suami apa? Suami tanya dikit, Bu, ambilkan buku ya di depan meja. Istri solihah, ini Pak bukunya, silahkan dibaca. Istri solihah. Ini ngadepin istri yang modelnya galak banget. Dek, tolong ambilkan buku. Bapak itu nggak tahu ya? Bapak kerja, saya juga kerja, sama-sama capek. Apalagi kita nggak punya pembantu rumah tangga, melek mata, melek sembarangannya. Pagi-pagi sudah ngopeni bocah-bocah, kora-kora, umbah-umbah, ngetersin bocah-bocah. Awak sudah keselurah, bengi ya saya dibuka. Suami itu ngelihat obai mulutnya istrinya cuma gini dong. Ini suami yang mendapatkan perlakuan KDRT dari istrinya. Halo. Nah, makanya tak lihat desa suaminya kurus-kurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya, apalagi bapak-bapak, Masya Allah, yang tugasnya menjadi pengayom, pelindung dan sebagainya. Ngomong harus jadi panutan, karena omongan itu dampaknya begitu luar biasa. Wah, sama istri ngomong lemah lembut kayak masih pacaran dulu. Sayang, yang rodok tuwek titik nyeluin Bu duwe anak telu mekar kabeh ndut. Gak enak hati gitu loh. Sudah gitu mulai galaknya bukan main suami sama istrinya. Datang sudah nggak mau salam, masuk rumah sudah nggak salam. Bu, apa sih Pak? Bapak itu kalau datang selalu teriak-teriak. Saya itu dengar Bapak agak lembut ya bicaranya. Kasihan anak-anak dengar, nanti jiwanya terganggu. Tetangga dengar apalagi malu Pak. Nggak ngurus. Makan dah melok tetangga tuh, makan melok tetangga yang gak ada yang ngasih tahu. Terus kemudian apa? Terus maunya apa Pak? Nih, ya udah. Wanita itu udah usah banyak ngomong. Loh, mulai tadi saya enggak ngomong. Bapak sendiri yang ngomong. Bapak itu tak lihat ya
Masya Allah Pak, mukamu keruh kayak kobokan. Kenapa Pak? Abah marah. Wanita gak usah banyak ngomong. Wanita itu ya taunya sumur dapur. Hati-hati ya Pak kalau ngucap ya. Apa bener Bu? Kodratnya wanita itu cuma sumur dapur kasur. Siapa ngomong bener tadi? Salah. Wanita itu bukan sekelumit itu saja. Masya Allah, wanita itu diciptakan begitu luar biasa oleh Allah. Ya Allah, enak sumur dapur kasur. Dikit-dikit marah sama istri. Makan. Udah siap Pak di meja makan. Silakan kalau Bapak mau makan. Makan 1 sendok dimakan ditumpahin. Ada apa sih Pak? Maaf, kenapa Bapak? 25 tahun rumah tangga, dak pinter-pinter. Emang kenapa Pak? Incipin ini makanan. Kenapa Pak? Makanan lo kayak gini asin sampai pahit saking asinan. Ini mbok bumboni uyah atau ingusmu. Wah, wanita digituin dulu ya Allah. Rasanya betul atau benar Bu? Itu kita curahkan, Masya Allah, ulek bumbu itu lek wong wedok itu ya Allah. Bismillah dengan penuh hati, bumbunya bumbu cinta, gitu ya Bu ya. Itu diingus-ingus nih, Masya Allah. Malam digugah, Dek, bangun Dek, gak usah. Loh, kamu itu ngapain teriak-teriak? Itu termasuk KDRT, Amros. Kenapa kamu marah-marah? Ingat ingusmu tadi siang. Yang rugi siapa Pak? Sama Yogi. Lari yang wedok ingus-ingus nih. Orang itu bumbunya sampai keringetan gobias. Makanya kenapa? Kalau saya dimasakkan kayak gitu tambah asin. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh-contoh KDRT. Jadi hal-hal yang sepele yang membuka peluang untuk kalau saya sudah berani gitu karena apa? Saya tahu suami saya begitu sayang. Terus sebaliknya, kalau yang namanya Bu Nyai itu kalau sama suami ya harus taat, nggak boleh nuntut sembarangan. Makanya kalau suami itu kalau nggak banyak dituntut, amin ganteng. Awet urip. Kalau misalnya banyak dituntut itu cepet tuwek, cepet elek, cepet mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, belajar itu sambil santai begini tapi ambil hikmahnya ya. Karena saya itu kalau misalnya saya terlalu tegang nanti ibu nggak masuk gitu kan. Tegangnya nanti malu aja ya. Jadi seperti itulah gambaran KDRT. Jadi kalau diperlakukan KDRT jangan diam, bicara baik-baik. Pak, ini dosa. Saling mengingatkan. Kita patokannya bukan hati masing-masing, tapi Al-Quran bagaimana mengatur, bagaimana hadis, bukan kehendak kita sendiri, bukan nafsu kita sendiri. Karena kalau sudah bicara nafsu, itu bawaannya apa? Yaitu ingin menang sendiri, ego yang bicara. Tapi kalau yang kita ambil rule-nya itu adalah Quran dan hadis, akan mendapatkan penyelesaian di dalam rumah tangga kita. KDRT itu semuanya bisa punya peluang. Jangan hanya pihak wanita atau pihak laki-laki yang disalahkan, tapi yuk saya mengajak, mari kita rumah tangga ini untuk apa? Yaitu kembali kepada hitah kita, kembali kepada iman kita, kembali kepada patokan kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kalau toh terpaksa mau curhat, kenapa saya tadi melarang jangan titik-titik sedikit-sedikit langsung ke orang tua? Masalahnya apa Bu? Misal kita lagi marahan sama suami, kemudian kita lapor orang tua misalnya. Nanti orang tua sama saudara kita jadi benci sama suami kita. Betul atau benar? Kasihan suami nggak punya muka. Sama bapak-bapak juga.
Jangan sedikit-sedikit kemudian lapor kepada keluarga, lapor kepada ini. Kalau toh terpaksa harus curhat kepada manusia, carilah orang yang alim, orang yang arif bijaksana, orang yang bisa menyimpan rahasia. Hati-hati, jangan hanya sekedar bersahabat kemudian kita mencurahkan segala aib rumah tangga kita. Jangan pernah terjadi seperti itu. Ini yang sering banyak terjadi ya, apalagi skala umum di medsos. Jangan sampai terjadi. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Jangan hanya saya ngomong ya. Monggo. Boleh, silakan. Oh. Aduh Pak Kiai, pertanyaannya pasti sulit. Baik Pak Kiai, monggo. Ketemu lagi Pak Kiai. Terima kasih. Sebelumnya langsung saja ya. Saya melihat tadi kayaknya laki-laki ini banyak keserang terus. Saya mewakili sekarang ini laki-laki minoritas di sini, gitu ya, di sana bawah ini. Begini. Ya, iya Pak Kiai. Saya mau bertanya konsep tadi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut nggak adil, maka kamu satu. Kalau Al-Quran bahasa Arab itu kan punya banyak khas dialektika. Jadi yang dimaksud adil itu dalam bahasa Al-Quran itu pasti ada satu pihak yang tersakiti. Makanya namanya pengadilan. Makanya jadi itu yang dipakai wa in khiftum alla ta'dilu. Jadi orang poligami mau nggak mau pasti ada satu sakit hati. Tidak akan bisa adil kan? Iya. Nah, itu kan relatif, makanya kan gitu. Makanya pakai redaksi bahasa alla ta'dilu. Kalau sama-sama senang di Al-Quran itu pakai wa aqsitu. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi seadil tapi sama-sama senang gitu. Betul. Makanya di poligami ini alla ta'dilu. Memang ada konsekuensi tidak adil. Iya. Ayat ini kan sebetulnya ada paduannya kan Pak Yai. Pak Yai kan masih tahu. An-Nisa 129 dilanjutkan bahwa kalian tidak akan pernah mampu berlaku adil. Makanya lek ndak iso kamu usah banyak begini. Tunggu dulu. Saya begini. Stop. Saya asik ya, diskusi gini enak ya. Saya banyak menjumpai guru-guru saya, bahkan orang-orang saya langsung gitu sama istri-istrinya. Ini Gus, saya suruh nikah lagi. Bahkan banyak guru-guru, bukan banyak, ada beberapa guru saya memang disuruh nikah sama yang pertama ini. Betul. Nah, jadi alasan saya berdiri di sini dalam rangka adalah ta'dil. Pasti ada. Iya. Iya. Pak Yai. Terima kasih. Saya sebelum menjawab pertanyaan mau tanya sama Pak Yai. Iya. Kemungkinan ada arah ke sana kan? Masya Allah. Ya Pak Yai. Jadi gini. Tadi sebetulnya saya sudah sampaikan di Pak Yai. Sebenarnya kondisi itu Allah memberikan itu sebenarnya boleh. Kalau misalnya ada kekurangan dari suami dan istrinya ridho, nggak masalah juga. Alhamdulillah. Nah, ini adil penyampaiannya. Saya mendengar itu wah kayaknya. Saya tahu yang Pak Yai inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibaratnya gini ya Bu, ini contoh sederhana ya Ibu ya. Jadi yang tadi saya katakan ya, kondisi ini sebetulnya posisi paling sulit, tapi yang terbaik gitu loh. Contoh tadi misalnya, istri pertama sakit, kemudian tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri. Padahal manusia itu dikaruniai fitrahnya itu punya nafsu, betul tidak? Sekarang saya tanya jujur kepada wanita,
Pilih suami kita berzina atau nikah lagi? Iya, tidak ada zina. Nah terus kalau suruh nunggu kita terus kita nggak mampu lapar, berarti kita egois dong gitu. Tapi semoga itu nggak menimpa saya. Ya kan semuanya berdoa gitu kan. Jadi kalau tak itu boleh. Yang terpenting apa, kalau tak mau mengambil jalan itu Pak Yai, itu diperbolehkan. Kalau memang merasa mampu, monggo gitu loh. Dan kalau suami, misalnya maaf ya kok. Kalau suami saya misalnya dia bilang saya mau nikah lagi, saya izinkan. Tapi sebelumnya aku tuntut cerai dulu. Saya tidak mampu. Ya itu memang jalan surga dengan catatan kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas jadi penyakit. Betul. Lo adilkan Pak Yai. Maka ada yang lainnya yang ditanyakan, silakan tentang KDRT ini dan bagaimana solusinya. Monggo. Santai aja. Ya silakan Bu Yai. Terima kasih Bu. Di sini saya tadi sudah menyimak apa yang disampaikan Ustazah, sangat menarik dan masuk di hati, meresut. Yang saya tanyakan, bila terjadi KDRT seperti tadi yang Ibu sampaikan, berarti di dalam Islam itu boleh melawan Bu ya? Misalnya kita didolimi dan kita menjadi korban KDRT, berarti boleh Bu ya melawan Bu ya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sebetulnya kalau kita boleh jujur. Pertanyaan ini mewakili kita para wanita. Lebih tepatnya bukan melawan Bu, membela diri. Ya kalau yang namanya kita di KDRT terus kita nerima, bencut lama-lama, betul tidak? Ya bengep kita, terus diperlakukan sebegitu terus, mengalah, terus kemudian ini, bukan itu yang dimaksud sabar. Tapi seperti itu kita meluruskan lebih tepatnya. Jadi kita tetap mengingatkan suami, misalnya kita menerima KDRT, Pak, kayak gitu tuh dolim. Ingat loh, perbuatan di dunia itu yang balasannya tidak nunggu di akhirat, tapi bener-bener cash, tunai, kenceng, cash by jreng gitu ya. Itu apa? Satu, berani durhaka kepada kedua orang tua, dan kedua, berbuat dolim kepada sesama, apalagi kepada istrinya. Saya juga sampai heran kalau misalnya seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung, misalnya maaf ya Pak Yai, ini suami lagi yang jadi tutup. Karena beratnya seorang pimpinan nih, suami ini untuk menggapai surga tidak sendirian kan Pak Yai. Istrinya nggak mau sholat, suami ikut tanggung jawab, betul tidak? Kalau istri sih enak, tapi seorang suami, istri nggak mau nutup aurat, dia harus bertanggung jawab juga. Kecuali kalau istrinya sudah diperingatkan tetap tidak mau jalan, nah itu nanti nafsi-nafsi. Tapi kalau istri kita nggak mau sholat, istri kita nggak mau puasa, suami diem, itu tanggung jawabnya berat. Masya Allah, betul nggak Bu? Seorang istri enaknya gimana di dalam Islam itu? Istri yang namanya wanita itu diangkat derajatnya tinggi-tinggi loh. Seorang wanita itu, bayangkan Allah sendiri yang mengatakan kalau seorang wanita taat kepada Allah, menjalankan sholat, menjalankan puasa Ramadan, kemudian taat kepada kedua orang tua, taat kepada suami, Masya Allah, kata Allah apa? Silakan engkau memasuki surgaku lewat pintu mana yang engkau sukai. Masya Allah. Ayo kita masuk rame-rame bareng surganya Allah. Lewat mana tadi? Cari ridho Allah dengan mendapatkan ridho dari suami kita. Walau untuk amira ahadan ayasjuda li ahadin la amartu nisa ayasjudna li azwajihina, sampai Rasulullah mengatakan yang demikian. Kalau saja saya itu diperbolehkan
memerintahkan manusia itu sujud kepada manusia lain, maka akan saya perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya, mengingat besarnya hak suami kepada istrinya. Loh Pak Yai dibela. Tapi pertanyaannya, suami yang seperti apa? Suami yang bisa menjadi imam dan panutan yang baik untuk keluarganya. Cool ya, hati cool ya. Kalau beristri 2 Bu, enggak usah di ini Bu ya. Kenapa Bu? Kalau beristri 2 kenapa Bu? Enggak usah ditaati gitu. Loh. Jadi gini, kalau seorang suami beristri 2, ya tetap Bu, tanggung jawab kita tetap taat selagi suami itu masih tetap menjadi suami yang baik. Kan ada memang sesuatu yang mengharuskan kayak tadi, istrinya harus 2. Loh, saya itu pernah kaget, takjub, kaget untuk nggak pingsan. Ada orang datang ke rumah, Bu, saya mau minta tolong Bunyai untuk ngisi pengajian walimah nikah, walimatul arus. Di mana Bu? Oh, di kota ini. Ini menikahkan anak yang keberapa Bu? Oh, ini bukan menikahkan anak saya, tapi ini menikahkan suami saya sama Mbak ini. Waduh, saya nggak kuat. Tapi ini kuat. Jadi itu yang mencarikan itu istri tuanya. Masya Allah, itu surga beneran ya kalau ikhlas. Nah. Betul tidak? Ya ini boleh. Tapi tetap Bu, karena gini loh Bu, secara Islam memang seorang suami itu kalau mau menikah lagi memang tidak perlu izin sama istrinya. Protes. Banyak Bu. Loh, memang tidak diperlukan izin. Enggak masalah, memang itu boleh. Tapi kalau secara negara, secara catatan tidak bisa tercatat dalam buku nikah gitu loh. Tapi secara agama sah. Kalau dia punya anak dari hasil kedua, istrinya kedua, walaupun tidak tercatat secara buku nikah, tapi kalau kita menganut aturan agama Islam, anak yang dilahirkan juga menjadi ahli waris dari suami kita. Nah, wanita mencucu semua. Iya. Jadi itu harus. Tapi memang tidak perlu izin. Tapi Bu, memang yang paling bagus itu tahu semuanya. Karena ini nanti menyangkut hak waris, menyangkut wali nikah, menyangkut untuk silaturahim antar keluarga. Wah, anaknya banyak, istrinya banyak gitu ya. Tahu-tahu saya yang keempat. Bahaya gitu ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan Ada lain? lagi Bu Yani. Oh ya silakan. Jadi saya Bu Yani, saya Oh ya enggak. Yani. Ya silakan Bapak. Mohon izin. Saya Ntar habis itu ibu-ibu ya Bu. Temannya Ki Fauzi, saya juga datang. Lanjutkan ya, belum puas ya Pak. Betul Bu, bukan itu Bu. Jen. Dalam surat An-Nisa 34 Bu. Ya. Rijalul qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Kalau menyebut kaum wanita itu sepertinya bukan satu ya Bu. Mohon izin loh Bu, mohon izin loh Bu. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kalau menyebut kaum sepertinya bukan satu ya Bu ya. Setuju Bu? Mohon pencerahannya Bu. Ya, yang namanya wanita memang di dalam Islam kan tadi sudah dijelaskan Pak, boleh lebih dari satu. Silakan kalau memang merasa mampu. Dan adil Bu. Lah iya, adil itu mampu itu. Nah, masalah adil atau tidak bukan manusia yang menilai. Siyu Sangti tahu, hanya Tuhan yang Maha tahu. Hanya. Siyu Sangti tahu itu artinya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu hanya. Iya Pak. Lagi Ibu satu tadi ada yang bertanya, mau nggak silakan Pak mic-nya. Bu Yai, lebih adil mungkin yang tanya diberi hadiah Bu. Oh boleh. Gak apa-apa Bu Yai. Alhamdulillah. Tadi ini ada Ibu Haji Sufi juga. Iya boleh, Masya Allah Ibu Iya. hadiahnya pertanyaan. Mau nggak Ibu tadi yang nanya silakan. Ini Ibu. Kiai tadi Pak, juga tanya. mic-nya. Iya. Pak ini bisa jam 2 betul nih. Lanjut terus. Lanjut terus.
Izin Bu Nyai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang masih mengganjal di hati, jadi perlu dipertanyakan. Tapi semoga saja tidak menimpa saya dan juga ibu-ibu. Amin, amin, amin. Jadi kan tadi ada yang KDRT secara verbal. Verbal itu kan perkataan ya Bu. Ya, bisa. Yang ingin saya tanyakan, berarti kan perkataan yang menyakiti hati. Ya. Kalau yang KDRT secara fisik mungkin bisa dikomunikasikan begitu. Tetapi kalau ini sudah komunikasinya saja sudah tidak baik, bagaimana cara mungkin di antara suami atau istri yang melakukan KDRT secara verbal ini mengkomunikasikan? Apa perlu bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, sebentar Bu Nyai. Tadi yang di belakang saya tanya, nomor sepatunya Bu Nyai nomor berapa katanya? Kenapa Mbak? Saya mau pinjam. Mudah-mudahan jadi penceramah gitu Bu Nyai tadi. Ya, ada saja. Ya ini Bu Nyai, yang ini Bu Nyai. Jangan mencat saya Bu. Ini di belakang saya tanya Bu Nyai, jangan mencat saya Bu Nyai. Bu, di sepatu saya 30. Iya. Saya tertarik mulai tadi kan saya Kecil Pak, kaki Ya. saya tuh kecil, kakinya Bu, jangan sedikit. ngomong ke Pak Girudi ya Bu ya. Maaf Bu. Iya Ibu, baik. Pertanyaan yang luar biasa baik ya. Verbal, lisan, sakitnya secara seperti itu bagaimana kalau komunikasi saja sudah mandek, gak bisa jalan, bagaimana kalau komunikasi? Solusinya seperti apa? Ambil hakim. Hakim itu yang penengah, wasitnya. Kalau bisa jangan dari pihak yang condongnya sana sini. Siapa itu hakimnya? Saya tadi sudah sampaikan juga. Orang yang alim, orang yang tahu hukum Islam, dan orang yang amanah, orang yang yaitu bisa menjaga rahasia. Ini yang berat memang. Tapi insya Allah kalau orang-orang alim, orang yang jujur, orang yang amanah, itu bisa pegang amanah dengan baik. Tapi jangan sampai kita sembarangan misalnya curhat. Bu, ini kasih rahasia saya, jangan sampai lain-lain. Besoknya belanja ke sini. Aku kemarin itu ya dicurhati sama Kang Irwan. Tapi ini benar saya sampaikan, mau tahu nggak? Kepo nggak? Kepo. Terus kemudian apa? Tapi ini orangnya nggak pesen. Dari sini ke sini lagi. Sudah berapa orang ini jadi rahasia umum akhirnya. Kasihan pasangan kita, nggak laki, nggak wanita. Hati-hati dalam curhat. Jangan hanya berlabel sahabat kemudian kita umbar aib pasangan kita. Paham tuh? Ya, hati-hati dalam bersikap supaya apa? Kalau suami itu sudah terlanjur malu, biasanya malah dijeguri, Bu. Malah diiyakan betul gitu loh. Bu, jadi ambil hakim penengah ya. Jadi ambil hakim itu orang yang misalnya suami kita itu dinasihati siapapun nggak bisa. Tapi ada satu orang alim yang suami kita itu suka sama beliau. Nah, itu bisa diambil untuk ini, dan orang itu alim bijaksana. Alim bijaksana yang kita anggap bisa menyelesaikan solusi. Jadi kalau kita curhat jangan orang yang malah nambah masalah. Apalagi ini yang paling rawan lagi, curhat dengan pihak ketiga lawan jenis lagi. Paham ya Bu? Terus kemudian berlevel mantan. Hati-hati ya. Kalau ada masalah jangan pernah curhat dengan mantan ya. Dengar baik-baik kalimat saya. Mantan itu bekas, betul? Barang bekas itu harus masuk ke tempat sampah. Kalau dibuka bau. Betul tidak? Dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga kita. Kita jujur aja. Misalnya kita WA-an, pasangan kita tidak tahu. Ibu, bapak komunikasi dengan mantan pacar. Seandainya suami kita tahu, kira-kira marah tidak? Cemburu tidak? Kalau begitu kita menyadari itu udah KDRT. Jadi kita enaknya, oh iya saya sudah curhat. Aduh ini seadanya ini curhat sama mantan pacar. Ditunggu betul. Aku tunggu jandamu. Betul tidak? Emang enak gitu loh ya. Jadi jangan dipikir ya Bu.
kita ini kalau punya masalah itu bukan untuk saling menjelekkan, tapi untuk mencari solusi yang terbaik. Betul ya? Jadi seperti itu, jangan sampai malah masalah itu jadi runyam ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ibu boleh secara pribadi WA sama saya boleh. Saya itu kalau misalnya ada masalah dari Uma, suami tidak akan tahu. Anak saya tidak akan tahu. Kalau orang datang itu saya ada ruangan khusus untuk konsultasi gratis keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau masalahnya berat biasanya datang. Tapi kalau masalahnya hanya mungkin kesalahpahaman dan apa bisa lewat WA. Kadang-kadang juga saya barengin untuk apa berangkat tuh mencari solusi bisa bersama-sama saya. Ibu kalau boleh diizinkan ya saya sekalian nge-share ya. Kalau misalnya mau yuk saya barengi doa. Saya ada umroh bulan November tanggal 10. Kalau ibu ada berniat umroh monggo bareng punya Itan Dewa silakan. Boleh. Gratis. Bayar. Naik pesawat gratis mana ada, Bu. Kalau bisa kita itu memberi jangan menuntut, betul ya? Boleh hubungi saya 0811 untuk curhat ya. 0811 Iya sabar, Masya Allah. 0811 3757 45. 10 angka tok, gampang hafalannya ya. Cuma 10 angka. Protes melulu. Ulangi. 0811 3757 45. Diulangi lagi? Enggak lah. Sudah cukup jelas. 0811 3757 45. Saya bilang itu langsung bunyi loh handphone saya. Ustazah, nampaknya ibu-ibu dari pengajian Samawa ini sepakat untuk memberikan gelar kepada Ustazah Dr. Honoris Causa. Hanya. Mengapa demikian? Dari solusi menjadi saluna. Ya. Bagus sekali ya. Baik ya Bu, moga-moga pertemuan yang ringan, singkat ini bisa membawa hikmah buat kita semuanya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya memang privasi tidak bisa dibicarakan di sini, Ibu bisa konsultasi lewat handphone atau langsung bisa silakan. Saya siapa saya belum menjawab berarti mungkin saya pas ada pengajian. Kalau misalnya saya turun dari panggung, insya Allah pasti akan saya jawab ya Bu. Semoga ini menjadi solusi pertemuan kita hari ini dan membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Bagi yang belum puas, kita puasin nanti di luar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah kekurangan. Kalau ada sesuatu hal yang baik itu monggo dipakai. Kalau menurut Ibu kurang baik jangan dipakai karena demi Allah kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Saya manusia biasa pasti banyak kelemahan dan kekurangan dan kehilapan. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga dikaruniai panjang umur barokah, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah. Silakan kalau ada segala sesuatu bisa hubungi Tamiwa setiap saat dan semoga kita bisa ketemu lagi di sini next time di lain kesempatan. Terima kasih. Xie Caijian. Caijian itu sampai jumpa lagi. Kalau nggak ngerti nanti tanya Pak Gunawan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.